Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lonceng notifikasinya teman-teman jangan lupa. Dan yuk, gak pakai berlama-lama lagi deh, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Pelet tundung bluru untuk karyawan rumah makan. Sebelum bertemu dengan Anton, kehidupan Ayu berjalan dengan baik dan apa adanya. Akan tetapi, setelah beberapa kali Ayu berjumpa dan berkenalan dengan Anton, Ayu merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu hati dan pikirannya. Dia belum pernah merasakan hal yang seperti ini sebelumnya, dan menurut apa yang dikisahkan oleh Ayu, dirinya sering mengalami gangguan dari makhluk yang tak kasat mata hingga membuatnya hampir mengalami gangguan kejiwaan kala itu. Ayu serta kedua orang tuanya dan juga keluarga yang lainnya tidak mengira jika di zaman yang sudah sangat maju ini masih ada saja orang yang menggunakan hal-hal di luar nalar untuk menggapai keinginannya. Kisah yang dialami oleh Ayu ini terjadi pada sekitaran tahun 2014. Saat itu Ayu masih berusia 23 tahun dan bekerja di sebuah rumah makan di Bilangan, Jakarta Selatan. Suatu hari, di tengah kesibukannya di warung makan tempatnya bekerja, datanglah seorang pria ke warung makan tersebut. Pria yang penampilannya sangat menarik terus saja memperhatikan Ayu yang sedang membersihkan meja makan yang baru saja ditinggalkan oleh para pelanggan warung tersebut. Pandangan mata Ayu dan sosok lelaki berpenampilan menarik itu pun bertemu. Sang pria yang belum dikenal oleh Ayu itu mencoba melemparkan senyum ke arah Ayu, dan pastinya dia berharap akan mendapatkan senyum dari seorang gadis cantik berkulit kuning langsat dengan rambut halus dan panjang yang terkunci rapi itu. Namun, Ayu sama sekali tidak membalas senyum hangat yang terlontar dari wajah sang pria itu. Ayu pun perlahan mengalihkan perhatiannya ke arah meja yang sedang dibersihkannya, seolah tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Setelah mengetahui jika pekerjaan Ayu sebelumnya telah selesai, pria itu pun memanggil Ayu dengan maksud ingin memesan makanan yang tersedia di warung makan tersebut. Akan tetapi, Ayu meminta temannya untuk menghampiri pria tersebut dan melayani apa yang diinginkan oleh sosok lelaki yang terus saja memperhatikan Ayu. Cowok yang pakai baju baru itu nanyain nama kamu yuk, bisik teman bekerja Ayu yang bernama Harni. Kasih tahu aja, biar kenal, balas Ayu dengan singkat sambil terus bekerja. Iya, udah aku kasih tahu kok. Balas Harni sambil tertawa kecil. Tidak ada yang aneh pada hari itu. Semua berjalan normal seperti biasanya hingga Ayu dan juga Harni serta beberapa karyawan lainnya yang bekerja di rumah makan itu pulang pada pukul 9 malam. Hal yang tidak disangka-sangka oleh Ayu dan Harni pun terjadi malam itu. Sosok pria yang tadi siang makan di warung itu dan terus memperhatikan Ayu serta menanyakan nama Ayu kepada Harni berada di depan warung dengan sebuah motor besar miliknya. Lelaki yang belum dikenal oleh Ayu itu mencoba menyapa Ayu dan mengutarakan keinginannya untuk mengantarkan Ayu pulang, tapi karena Ayu belum mengenal pria itu, Ayu pun menolaknya dengan sangat halus agar pria tersebut tidak tersinggung. Di keesokan harinya,
Pria yang sepertinya menaruh rasa suka kepada Ayu pun kembali datang ke warung makan tempat Ayu bekerja. Hari itu, ia datang bersama seorang temannya, lalu memesan makanan dan duduk di pojok warung sambil terus memperhatikan Ayu yang masih sibuk melayani pelanggan lainnya. Ayu merasa tidak nyaman dengan tatapan dari sosok pria itu, tetapi dia mencoba mengabaikannya dan tetap terus bekerja seperti biasa dengan melayani pengunjung rumah makan tempatnya bekerja dengan ramah. Setelah menyelesaikan makannya, pria tersebut pun tidak langsung pergi dari rumah makan tersebut, akan tetapi pria tersebut terlihat bersantai sambil terus berbincang-bincang dengan temannya hingga ketika dia melihat Ayu sedang tidak mengerjakan apapun, pria tersebut langsung memanggil nama Ayu untuk memesan sesuatu. Mbak Ayu, saya mau pesan satu teh manis hangat dan satu kopi susu ya, ujar sosok pria tersebut sambil melemparkan senyumnya. Ayu pun menganggukkan kepala sambil membalas senyum yang dilempar oleh pria tersebut. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja Ayu merasa jantungnya berdegup lebih kencang dan ia pun merasakan ada getaran aneh di hatinya. Perasaan itu begitu kuat sehingga membuatnya sedikit bingung dan merasa kehilangan jati dirinya. Akan tetapi Ayu pun mencoba tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Hingga tanpa ia sadari, sosok pria yang seingatnya baru datang 2 kali ke warung makan tersebut dan terus memperhatikan dirinya sambil sesekali melemparkan senyumannya itu sudah tidak ada lagi di meja tempat makannya. Ketika malam tiba, Ayu yang biasanya sudah tertidur lelap sebelum pukul 11 malam itu merasa gelisah dan sulit untuk dapat tertidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah sosok pria yang ditemui tadi siang di warung tempatnya bekerja. Dan wajah pria tersebut terus menghiasi pikirannya. Walau merasa bingung dan takut, tapi Ayu tidak bisa menjelaskan perasaannya itu kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ayu kembali bekerja seperti biasanya. Tapi hari itu, Ayu terlihat lesu dan tidak bersemangat. Selain dia tidak dapat tidur dengan nyenyak malam tadi, Ayu juga masih saja terbayang-bayang wajah dari sosok pria yang belum diketahui namanya. Hari itu, selain merasa tidak bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya di warung makan tersebut, Ayu terus saja memikirkan sosok pria yang 2 hari kemarin datang terus memperhatikannya. Wajah pria tersebut semakin terbayang dalam benak Ayu dan suara dari pria itu terus terngiang di telinganya. Teman-teman Ayu pun merasa aneh atas kondisi Ayu yang terlihat sangat tidak bersemangat dalam bekerja. Hingga sekitar pukul 2 siang, sosok pria yang sedari tadi ditunggu-tunggu oleh Ayu muncul di rumah makan itu dan langsung memesan makanan serta minuman seperti biasanya. Ayu yang pada awalnya terlihat masa bodoh dengan sosok pria tersebut, hari itu terlihat sangat senang dan langsung menghampiri sosok pria yang belum dikenalnya itu sambil membawakan minuman dingin yang dipesannya. Tanpa ragu lagi, Ayu yang mulai bersikap aneh pun memberanikan diri untuk menanyakan nama pria tersebut. Setelah ia meletakkan minuman dingin yang dibawanya, sosok pria itu pun terlihat tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan menyebutkan nama. Nama saya Anton. Nama kamu Ayu kan? Ujar Anton yang membuat Ayu tersipu malu sambil menganggukkan kepala. Dan setelah Harni membawakan makanan yang dipesan Anton, Ayu pun meninggalkan Anton seorang diri di meja tempat duduknya untuk menikmati hidangan yang menjadi menu favorit di rumah makan tersebut. Setelah perkenalan itu, wajah Ayu pun tampak sumringah sekali. Dia merasa sangat bahagia karena dapat mengetahui nama dari sosok pria yang telah mampu menggetarkan hatinya dan membuat pikirannya melayang kala itu. Akan tetapi, salah seorang teman bekerja Ayu yang bertugas di dapur menyiapkan masakan-masakan lezat di rumah makan itu merasa ada yang aneh dengan Ayu di hari itu. Dia tidak pernah melihat Ayu bertingkah aneh, tersenyum sendiri dengan tatapan mata kosong. Teman bekerja Ayu yang bernama Bude Galuh terus memperhatikan Ayu yang bersikap tidak biasa di hari itu. Bude Galuh yang memang memiliki banyak pengalaman merasa curiga dengan Ayu dan dengan sedikit kemampuannya, beliau mencoba untuk mengembalikan kesadaran Ayu.
Budi Galuh yang merupakan seorang wanita parubaya berdiri tegak di depan Ayu, matanya tajam memandang ke dalam mata Ayu mencari tanda-tanda kesadaran yang mungkin masih tersisa. "Ayu, kamu itu sedang memikirkan apa, Nduk?" tanya Budi Galuh dengan suara lembut namun terdengar tegas. Karena Ayu yang hanya diam saja tanpa menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Budi Galuh, beliau pun langsung meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat dan berusaha menyampaikan kehangatan dan kepercayaan melalui sentuhan itu. Ayu tetap terdiam dengan tatapan mata kosong, seolah ia sedang berada di dunia lain. Namun Budi Galuh tidak menyerah. Ia menutup matanya sejenak, lalu membacakan doa-doa yang dihafalnya dalam hati. Dengan nafas yang teratur, Budi Galuh mulai melantunkan doa dengan terus berharap bisa mengusir apapun yang sedang menguasai hati dan pikiran Ayu saat itu. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Hanya suara doa yang keluar dari bibir Budi Galuh yang terdengar pelan. Udara terasa panas, seolah-olah ruangan tempat mereka berada dipenuhi energi gelap yang tidak terlihat. Beberapa menit pun berlalu. Ayu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tangannya yang semula dingin kini mulai menghangat, dan matanya yang kosong kini berkilat seolah ada cahaya yang kembali. "Ayu, kamu dengar Budi ndak?" tanya Budi Galuh dengan penuh harap. Ayu pun perlahan mulai mengedipkan mata seolah baru terbangun dari mimpi panjangnya. "Bude, ada apa ya Bude? Tumben Bude di sini. Biasanya Bude kalau istirahat di kursi belakang," balas Ayu dengan suaranya yang masih lemah namun dapat terdengar dengan sangat jelas. Budi Galuh menghela nafas lega, namun tetap waspada. Kini Budi Galuh sangat yakin jika ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengganggu Ayu. "Dari tadi Budi itu perhatiin kamu ngelamun aja. Apa yang sedang kamu pikirkan, Yuk?" tanya Budi Galuh sambil tersenyum. Harni dan juga Mas Topan serta Mang Jaja yang sedari tadi ikut memperhatikan Ayu dan merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi kepada Ayu langsung menghampiri mereka berdua. Harni, Mas Topan dan Mang Jaja pun mengatakan jika Ayu terlihat berbeda dari hari biasanya. Mereka pun merasa ada yang sedang mengganggu pikiran Ayu sebelum Budi Galuh menyadarkannya kembali. "Kamu teh tadi bengong sambil senyum-senyum sendiri, Yuk." "Jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta ya?" ujar Mang Jaja seraya menggoda Ayu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mang Jaja, Ayu mencoba mengingat apa yang terjadi dengannya, namun hanya samar ingatan yang muncul di benaknya. Hingga akhirnya Harni mengatakan tentang sosok Anton yang sudah 3 hari belakangan ini sering makan siang di rumah makan itu dan terus memperhatikan Ayu, bahkan menanyakan nama Ayu kepada Harni. "Anton, iya saya ingat. Kok saya jadi kepikiran dia terus ya?" gumam Ayu yang membuat Budi Galuh, Harni, Mang Jaja dan Mas Topan terkejut mendengarnya. "Wah, jangan-jangan kamu udah kena pelet ya?" celetuk Mas Topan yang membuat Budi Galuh tersenyum. "Kalau bisa jauhi saja orang itu ya, Yuk. Karena kita tidak tahu niat apa dia sebenarnya," pinta Budi Galuh yang disambut baik oleh Ayu. Apa yang terjadi pada hari itu bukanlah akhir dari pengalaman buruk yang dialami oleh Ayu, tapi hal itu justru memicu kejadian tak masuk akal yang membuat Ayu lebih tergila-gila pada sosok pria yang bernama Anton. Hari itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa aneh yang akan mengguncang kehidupan Ayu hingga pada akhirnya membawa Ayu bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib. Setelah warung makan tempat Ayu bekerja tutup pada pukul 9 malam, Ayu dan lainnya pun bergegas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Seperti biasanya, sesampainya di rumah, Ayu membersihkan diri dan berbincang dengan kedua orang tuanya serta adik perempuannya sebelum mereka pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu, semuanya tampak biasa saja, namun Ayu tidak menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang menunggunya.
Setelah masuk ke dalam kamarnya, Ayu merebahkan tubuhnya di ranjang kecil yang sudah lama ia tempati. Ranjang itu terasa nyaman dan sudah menjadi saksi bisu dari banyak malam yang ia lalui. Namun, baru saja Ayu terlelap, ia merasakan semilir angin yang berhembus ke arah tubuhnya. Angin itu terasa sangat dingin hingga menusuk ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, Ayu pun membuka kedua matanya, mencoba mencari dari manakah sumber angin itu berasal. Namun, Ayu tidak menemukan apa-apa di dalam kamarnya yang gelap dan sepi. Yang terdengar hanyalah suara detak jam dinding di sana. Ayu mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu mungkin hanyalah angin dari jendela yang lupa untuk ditutupnya. Setelah memastikan jendela kamar sudah terkunci rapat, Ayu menarik selimutnya lebih erat dan mencoba untuk kembali tertidur lagi. Akan tetapi, baru saja Ayu dapat terlelap, tidak lama kemudian Ayu mendengar suara bisikan dari seorang perempuan yang jelas terdengar di telinganya. Suara itu terasa lembut menyapa, namun ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Ayu mendengar suara itu terus memanggil namanya berulang-ulang kali, yang membuat Ayu mulai gelisah dan ketakutan. Ayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia bangkit dari tidurnya dan duduk tegak di tepi ranjang tempat tidur, mencoba mencari sumber suara tersebut. Di dalam kamarnya yang memang selalu gelap, ketika ia hendak tertidur, Ayu mulai merasakan hal janggal yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Malam itu, Ayu mulai merasa ketakutan, mencoba untuk tetap tenang sambil membaca surat-surat pendek Al-Quran yang dihafalnya. Namun, bisikan itu malah terdengar semakin kuat dan Ayu pun mulai melihat kelebatan bayangan samar di dalam gelap sudut kamarnya. Bayangan itu perlahan-lahan bergerak mendekat ke arah Ayu dengan hawa yang terasa semakin dingin dan mencekam. Ayu pun mulai merasakan kehadiran sosok makhluk yang tak kasat mata, yang wujudnya terlihat samar tapi seakan-akan sangat nyata baginya. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Ayu melihat dengan jelas sosok perempuan berambut panjang, berpakaian hitam dengan wajah pucat dan dengan kedua bola matanya yang hitam legam. Sosok itu tersenyum dengan senyum yang menyeramkan dan Ayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Ayu melihat dengan jelas sosok perempuan berambut panjang, berpakaian hitam dengan wajah pucat dan kedua bola matanya yang hitam legam. Sosok itu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Ayu merasakan ketakutan luar biasa. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Perlahan tapi pasti, sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu sudah berdiri tepat di hadapan Ayu dengan jarak yang sangat dekat. Sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan itu berdiri mengambang di hadapan Ayu seraya memamerkan senyum yang sangat mengerikan. Bersama dengan itu, suhu di dalam kamar Ayu terasa semakin dingin hingga membuat tubuhnya menggigil. Hawa dingin itu terasa menusuk sampai ke dalam tulang, membuat Ayu merasa seolah-olah ia berada di tengah musim dingin yang paling kejam. Tubuh Ayu perlahan menjadi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk beranjak dari tempat tidurnya. Sosok perempuan menyeramkan itu membungkuk, mendekatkan wajahnya yang pucat tepat di hadapan wajah Ayu. Bau anyir darah pun menyeruak, membuat Ayu merasa sangat mual. Mata hitam legam itu menatap tajam ke dalam mata Ayu, seolah-olah merasuk dan menelusuri ke setiap sudut jiwanya. Senyuman menyeramkan itu tetap terlihat dengan jelas, seolah menikmati ketakutan yang sangat hebat yang sedang dialami oleh Ayu kala itu. Ketika rasa takut yang dirasakan Ayu berada di puncak, tiba-tiba saja sosok makhluk gaib berwujud perempuan yang sangat menyeramkan itu menghilang dalam sekejap. Sosok makhluk gaib tersebut hanya meninggalkan jejak keheningan yang terasa sangat mencekam. Ayu pun kembali merasakan tubuhnya kembali bebas, walau nafasnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kamar tempat tidur Ayu kembali sunyi, tetapi Ayu tahu bahwa apa yang baru saja
saja terjadi, bukanlah sebuah mimpi. Apa yang baru saja dialami Ayu adalah sesuatu yang nyata dan sangat berbahaya yang telah masuk ke dalam kehidupannya. Karena merasa sangat lelah dan seluruh sendi tubuhnya terasa nyeri, Ayu pun kembali membaringkan tubuhnya. Kala itu, meskipun rasa takut masih menghantui pikirannya, tapi tubuhnya yang kelelahan memaksa Ayu untuk segera terlelap dan berharap dapat berada dalam mimpi yang indah malam itu. Namun harapan itu segera pupus. Begitu matanya terpejam, Ayu merasa dirinya terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Ia merasa berada di sebuah tempat yang asing dan menyeramkan, dengan udara di sekitarnya yang terasa berat dan sangat lembab. Di sisi lain, suara-suara aneh bergema di sekelilingnya. Ayu merasa sedang berada di tengah hutan yang gelap dengan pepohonan besar yang cabang-cabangnya seperti tangan yang siap menangkap. Di kejauhan, Ayu melihat sebuah cahaya redup. Dia merasa tertarik untuk mendekatinya meskipun nalurinya berkata untuk menjauh. Setiap langkah yang diambilnya terasa sulit, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahan kakinya. Namun Ayu terus berjalan sambil menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengatasi ketakutannya. Saat mendekat ke cahaya itu, Ayu melihat sebuah bangunan tua yang nampak seperti rumah kuno. Batu-batunya tertutup lumut dan di sekelilingnya terdapat patung-patung menyeramkan dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit, memancarkan cahaya yang kuning berkilauan di dalam kegelapan. Ayu mulai merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah ada sesuatu di dalam bangunan itu yang memanggil-manggilnya. Sempat mencoba menolak untuk memasuki rumah tua tersebut, tapi langkahnya seolah seperti dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Dengan hati-hati, Ayu mulai mendorong pintu rumah tua kuno yang terlihat rapuh itu. Setelah dapat membukanya, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang sedari tadi memendarkan cahaya kekuningan itu. Di dalam rumah kuno itu, Ayu melihat sebuah tempat yang dikelilingi dengan lilin-lilin yang menyala di sekitarnya. Dan setelah merasa tempatnya berada itu menjadi terang, Ayu melihat sebuah cermin besar dengan bingkai yang berukiran rumit pada dinding kayu kusam rumah tersebut. Ayu merasa jika cermin itu memiliki kekuatan besar yang sungguh luar biasa, dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dalam cermin yang tidak menampakkan bayangan dirinya. Tetapi saat Ayu berada lebih dekat dengan cermin tersebut, muncul bayangannya sendiri yang perlahan mulai berubah dan terlihat sedikit berbeda. Wajahnya nampak pucat dengan tatapan mata sayu yang menggambarkan kehampaan. Ketakutan pun mulai menyelubungi hatinya ketika Ayu melihat dirinya sendiri di dalam cermin dengan kondisi yang terlihat sangat memprihatinkan. Akan tetapi, dia tidak bisa berhenti menatap ke arah cermin tersebut. Hingga tiba-tiba bayangan dirinya yang berada di dalam cermin tersenyum dengan senyum yang sangat menyeramkan. Tidak lama kemudian, sosok bayangan dirinya yang berada di dalam cermin pun dengan cepat menarik tubuh Ayu hingga ia pun masuk ke dalam cermin besar tersebut. Dan di dalam cermin itu, Ayu melihat dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Ayu merasa seperti berada di sebuah desa yang tampak tidak berpenghuni dengan rumah-rumah terbengkalai dan tanaman yang layu. Dan di tengah-tengah desa itu, tiba-tiba saja Ayu melihat Anton sedang berdiri dengan wajah yang bersinar dan tersenyum ke arah Ayu. Ayu merasa dirinya tidak bisa bergerak. Sementara Anton perlahan-lahan mendekatinya. Udara di sekitarnya berada pun terasa semakin berat dan dipenuhi dengan energi negatif. Ayu merasakan ada kekuatan gaib yang sangat kuat yang memancar dari diri Anton, dan dia tahu bahwa ini bukanlah manusia biasa. Rasa takut yang sedari tadi menikam tubuh Ayu perlahan menghilang setelah sosok Anton berdiri tepat di hadapannya dengan senyum menawan yang menghiasi wajahnya. Seketika itu juga Ayu merasa terbuai hingga jatuh dalam pelukan Anton yang dalam sekejap mata membawanya ke sebuah tempat lain yang terlihat indah di mata Ayu. Ayu terbangun dengan nafas yang terengah-engah serta tubuh yang kembali dipenuhi keringat dingin. Ia melihat ke sekeliling kamarnya dan merasa sangat senang ketika ia sadar
jika apa yang dialami tadi hanyalah sebuah mimpi. Karena merasa sangat kelelahan, Ayu pun kembali membaringkan tubuhnya. Walaupun ia mendengar azan subuh berkumandang, baru saja Ayu merasakan tidur nyenyak tanpa mimpi yang menakutkan. Sang ibu pun membangunkannya untuk segera menjalankan ibadah sholat subuh. Akan tetapi Ayu tampak lesu dan tidak bersemangat untuk menjalankan ibadahnya, dan hal itu pun membuat sang ibu merasa jika ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi pada diri Ayu. Seperti hari-hari biasanya, Ayu pun mulai berangkat bekerja pada pukul 11 pagi. Setelah membersihkan dirinya dan sarapan dengan cepat, Ayu mengenakan seragam kerjanya dan bersiap untuk pergi. Langkahnya sedikit lebih berat dari biasanya, mungkin karena mimpi buruk yang ia alami semalam masih terngiang-ngiang di pikirannya. Tapi ia berusaha untuk tetap fokus pada tugas-tugas sehari-harinya. Sesampainya di rumah makan tempatnya bekerja, Ayu mencoba mengalihkan pikirannya dengan sibuk melayani para pelanggan dan mengurus pesanan. Teman-temannya di warung makan itu pun menyadari bahwa Ayu terlihat lebih lelah dan sedikit cemas, tetapi mereka tidak menanyakan apa yang terjadi, menganggap bahwa itu mungkin hanya masalah pribadi. Hari itu, rumah makan cukup ramai. Para pelanggan datang dan pergi, membuat Ayu dan rekan-rekannya sibuk tanpa henti. Meskipun begitu, pikiran Ayu sesekali melayang kembali kepada sosok Anton yang kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh Ayu kala itu. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Ayu menggigit bibirnya dan memaksa dirinya untuk tetap fokus bekerja. Ketika jam giliran makan siang tiba, Ayu pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di bangku belakang warung, mencoba menenangkan pikirannya dan mengatur nafasnya. Matahari siang yang sangat menyengat saat itu terasa menyenangkan bagi Ayu. Ia merasa terik mentari itu memberikan sedikit kehangatan yang menenangkan. Namun, ketenangan yang didapat Ayu pun tidak berlangsung lama. Bayangan sosok Anton kembali hadir dan sangat mengganggu pikirannya. Hari itu bertepatan dengan hari di mana Bude Galuh mendapatkan jatah libur di rumah makan tersebut. Karena rumah makan buka di setiap harinya, maka setiap karyawan mendapatkan jatah libur yang berbeda-beda. Ayu yang sedang memegangi ponselnya pun langsung membuka pesan yang dikirim oleh Bude Galuh. Saat itu, Bude Galuh yang memberi semangat dan beberapa saran tambahan kepada Ayu, memintanya untuk terus berdoa dan tidak membiarkan dirinya terus memikirkan apa yang menurutnya mengganggu pikiran. Akan tetapi, Ayu seolah-olah tidak menggubris pesan tersebut dan langsung menghapusnya karena Ayu malah merasa jika pesan dari Bude Galuh lah yang mengganggu dirinya kini. Setelah istirahat siang yang singkat, Ayu pun kembali bekerja dan terus berusaha tetap bersemangat. Jika biasanya ia selalu menjalankan ibadah sholat zuhur sebelum kembali bekerja, tapi hari itu Ayu merasa sangat malas untuk menunaikan kewajibannya itu. Yang ada dalam hati dan pikirannya saat itu adalah berharap Anton datang dan menemuinya. Namun sayang, hingga malam hari tiba dan rumah makan tempatnya bekerja tutup, Anton tidak juga kunjung datang. Dan juga tentunya membuat Ayu merasa sangat sedih. Saat malam mulai tiba dan rumah makan mendekati waktu tutup, Ayu mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Selain merasakan kerinduan yang sangat mendalam, Ayu pun merasa jika ada sosok makhluk tak kasat mata yang mencoba mendekati dirinya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Beruntung, Harni segera memberikannya sebotol air mineral dan meminta Ayu untuk meminumnya. Sama suruh dia membasuh wajahnya dengan air itu, atau Harni bisik menjajah dengan perlahan ke arah Harni. Aku bingung bang, bagaimana meminta Ayu untuk membasuh wajahnya. Aku takut kalau dia malah buang air itu dan tidak meminumnya, balas Harni sambil berbisik. Alhamdulillah, makasih ya Har. Kepalaku jadi enteng deh habis minum, balas Ayu dengan senyum manisnya. Maaf ya Yu, itu muka kamu teh kucel banget. Coba deh dibasuh pakai air itu sekalian, saut Mang Jaja yang membuat Ayu tersenyum dan segera melakukan apa yang diminta oleh Mang Jaja. Alhamdulillah,
Si Ayu mau juga, Mang, basuh wajahnya dengan air itu, ujar Harni seraya berbisik ke arah Mang Jaja. Setelah rumah makan tempat Ayu, Harni dan Mang Jaja bekerja serta Mas Topan dan yang lainnya tutup pada pukul 9 malam, Ayu dan rekan-rekannya pun bergegas pulang. Ayu yang merasa pikirannya kembali cerah pun merasa sangat senang kala itu. Akan tetapi Ayu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sesampainya di rumah, Ayu pun melakukan rutinitas seperti biasa. Ia membersihkan diri, berbincang dengan kedua orang tua serta adik perempuannya, dan kemudian menuju kamar untuk beristirahat. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ayu tidak merasakan ketegangan dan ketakutan seperti yang dirasakannya sepanjang hari tadi. Hal ini terjadi setelah Ayu meminum dan membasuh air mineral yang diberikan oleh Harni dan juga Mang Jaja. Akan tetapi, perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh Ayu segera berlalu ketika malam tiba. Meskipun dia merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun, namun Ayu tak bisa menghindari kejadian di luar nalar yang kembali menghantuinya. Setelah kembali meminum dan membasuh wajahnya dengan air mineral yang diberikan oleh Harni dan Mang Jajang tadi, Ayu pun berbaring di ranjangnya dan mencoba untuk tidur. Namun rasa tenang yang ia rasakan sebelumnya terasa sangat cepat menghilang, dan begitu ia memejamkan kedua matanya, Ayu merasakan udara di sekitarnya berubah dengan drastis. Suhu di dalam kamarnya pun mendadak terasa dingin dan sangat menusuk. Akan tetapi tidak lama kemudian Ayu pun dapat tertidur dengan lelap. Dan hanya dalam sekejap saja Ayu merasa berada di sebuah tempat di mana tempat itu terlihat tidak asing lagi baginya. Ayu mencoba untuk tetap tenang, tetapi suara-suara aneh pun mulai terdengar. Suara itu seperti langkah kaki berat yang mendekat ke arah tempat yang berada. Hatinya berdebar cukup kencang dan dia merasa tak mampu menggerakkan tubuhnya karena ketakutan yang sangat luar biasa. Dari balik pintu yang terbuka di hadapannya itu, Ayu melihat sosok hitam yang lebih menyeramkan daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu terlihat sangat tinggi dengan tubuhnya yang sangat besar. Sosok tersebut memiliki sepasang mata yang merah menyala yang sangat memancarkan aura kebencian. Tubuhnya tampak terbalut kain hitam yang terus mengepulkan asap, dan setiap langkah yang dari sosok itu membuat lantai tempat Ayu berada bergetar dengan sangat hebat. Ayu mencoba berteriak, tetapi suaranya lagi-lagi seperti tersangkut di tenggorokan. Sementara itu, sosok makhluk yang sangat mengerikan itu terus mendekat hingga Ayu bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuh makhluk tersebut. Kedua mata yang merah menyala itu pun langsung menatap ke arah Ayu hingga membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar secara paksa. Sosok makhluk mengerikan itu langsung mencengkram tubuh Ayu dengan erat. Ayu merasakan tekanan yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha meremukkan tulang-tulangnya. Sebelum Ayu bisa melakukan apapun, makhluk itu langsung melemparkannya ke dalam sebuah ruangan kosong yang sangat gelap. Ayu terempas ke lantai dengan keras, menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat di punggungnya. Dia berusaha bangkit, tetapi ruangan itu begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Kegelapan di sekelilingnya terasa pekat dan mencekam, seolah-olah ia tenggelam dalam lautan kegelapan yang tidak berujung. Dan entah apa yang terjadi kepada Ayu, ia pun langsung terbangun dengan nafas tersengal-sengal setelah mengalami peristiwa yang menakutkan di dalam mimpinya. Tiba-tiba saja Ayu kembali memikirkan sosok Anton. Meskipun Ayu baru saja melalui pengalaman yang mengguncang dan mengerikan, tapi rasa rindu terhadap Anton tiba-tiba saja muncul dalam hatinya. Ayu merasa bingung dan terkejut dengan perasaan yang datang dengan tiba-tiba itu karena ia tidak merasa ketakutan dengan mimpi buruknya seperti kemarin malam. Anton yang dengan segala misterinya muncul di dalam pikiran Ayu seperti sosok yang memberi kenyamanan dan kehangatan baginya, meskipun Ayu tahu bahwa ia belum mengetahui siapakah Anton dan di manakah ia tinggal saat itu. Tapi aneh,
Ayu merasa seperti sudah sangat mengenal Anton dengan baik dan seolah memiliki hubungan spesial dengan sosok pria yang baru dikenalnya beberapa hari yang lalu. Rasa rindu yang mempuncak kepada Anton pun membuat Ayu seperti kehilangan jati dirinya. Dia terlihat sangat aneh di mata kedua orang tuanya hingga teman-teman di tempatnya bekerja. Hal itu dapat dilihat dari penampilan Ayu yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Pada hari itu, Ayu berdandan sangat cantik hanya untuk pergi ke tempatnya bekerja. Dalam hati dan benaknya saat itu yang ada hanyalah sosok Anton. Walau tidak terlihat lesu, tapi Ayu terlihat aneh. Ia terus memperhatikan dengan seksama orang-orang yang datang ke rumah makan tempatnya bekerja hari itu untuk memastikan jika ia tidak melewatkan sosok pria yang sangat dinantikan kehadirannya. Budi Galuh yang semakin kuat menduga jikalau Ayu sedang terkena pengaruh hal gaib pun mencoba mendekati Ayu, tapi tampaknya Ayu merasa tidak nyaman atas kehadiran Budi Galuh yang sebenarnya ingin mencoba menyadarkannya kembali. Selain menjauh dari Budi Galuh, Ayu pun terlihat menatap tajam ke arah Budi Galuh. Tatapan matanya seolah berbicara jika ia tidak menginginkan Budi Galuh berada di dekatnya. Dengan segala pengalamannya dalam menghadapi hal-hal di luar nalar manusia, Budi Galuh pun memutuskan untuk menjauhi Ayu sementara waktu. Dipercaya bahwasanya Ayu perlu waktu untuk merenung dan menghadapi pikirannya sendiri. Namun Budi Galuh, Harni, Mang Jaja serta teman-teman Ayu lainnya tidak tinggal diam. Mereka terus mencoba mencari cara untuk membuat kesadaran Ayu kembali sepenuhnya. Meskipun menjauh, tetapi Budi Galuh tetap memperhatikan Ayu dari kejauhan. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya yang telah mengikat Ayu pada Anton. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika saja. Budi Galuh pun mengamati dengan cermat, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami situasi Ayu. Sementara itu, Harni dan Mang Jaja yang juga tidak asing tentang dunia gaib berkumpul dengan teman-teman Ayu demi membahas langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa kini Ayu sedang terjebak dalam pengaruh yang kuat dan memerlukan bantuan untuk kembali ke dalam dirinya yang sejati. Setelah kemarin Harni dan Mang Jaja memberikan air doa yang dibuatkan oleh Budi Galuh di rumahnya, kini mereka bersama Budi Galuh sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang guru spiritual yang dikenal oleh Mang Jaja. Walaupun Budi Galuh mengerti dan juga memiliki kemampuan itu, tapi ia merasa jika ilmunya tidak mampu untuk melawan energi jahat yang kini telah bersemayam di dalam tubuh Ayu. Sekitar pukul 2 siang, sosok pria yang sangat dinanti-nanti oleh Ayu pun datang dan langsung duduk di hadapan meja yang berada di sudut rumah makan besar itu. Ayu yang menyadari kedatangan Anton langsung berlari menghampiri pria yang sangat dirindukannya dan terus menghantui pikirannya. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan Budi Galuh, Harni, Mang Jaja, Mas Topan dan yang lainnya jika Ayu sedang terkena pelet ampuh yang dengan seketika membuatnya tunduk di hadapan Anton. Ayu yang biasanya selalu bekerja dengan baik, hari itu seolah terlihat tidak lagi peduli dengan pekerjaannya. Dia memilih untuk tetap berada di depan Anton yang sedang menikmati makan siangnya saat itu. Tidak ingin kalau pemilik rumah makan itu tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ayu, Mas Topan pun berusaha mendekati Ayu dan mencoba menasehatinya, tapi suara Ayu terdengar sangat lantang kala itu. Ia justru malah memaki Mas Topan dan meminta Mas Topan untuk menjauh dari tempatnya berada. Tidak ingin terjadi keributan, Harni pun lalu mengajak Mas Topan pergi dari tempat Ayu dan Anton berada. Dan saat itu juga Mas Topan diminta menemani Mang Jaja untuk mendatangi rumah seorang guru ahli spiritual yang bernama Pak De Ponco. Beruntung hari itu Pak De Ponco sedang berada di rumahnya, dan tanpa berpikir panjang lagi Pak De Ponco pun langsung mengajak Mang Jaja dan Mas Topan untuk kembali ke rumah makan tempatnya bekerja setelah mendengar apa yang disampaikan oleh keduanya. Sesampainya Mang Jaja, Mas Topan dan juga Pak De Ponco di warung makan tersebut, Ayu dan Anton masih terlihat duduk berdua di tempatnya. Mereka terlihat sangat akrab sekali.
Walau hari itu adalah kali pertama bagi Anton dan juga Ayu berbincang-bincang berdua dengan kemampuan spiritualnya, Pade Ponco pun mampu mengetahui energi gelap yang saat itu menutup pikiran Ayu dan membutakan mata hatinya. Kemarin itu saya sudah mencoba untuk menghilangkan energi gelap dari tubuh si Ayu, tapi sepertinya sosok makhluk gaib yang mempengaruhi pikirannya itu memiliki kesaktian yang cukup tinggi, Pak, ujar Bude Galuh yang membuat Pade Ponco menganggukkan kepalanya. Memang benar, Bude. Energi itu berasal dari sebuah ilmu pelet tingkat tinggi, yang mana ilmu itu digunakan hanya untuk merampas keperawanan dari seorang perempuan muda. Dan setelah berhasil mendapatkan mahkota dari gadis itu, si pria akan meninggalkannya begitu saja dan sang gadis akan membenci pria itu seumur hidupnya, ujar Pade Ponco menjelaskan tentang ilmu pelet yang sedang mengenai Ayu kala itu. Wah, jadi pelet itu hanya sekali pakai saja ya, Pade? Tanya Mas Topan yang penasaran. Betul, betul sekali. Ilmu pelet itu memang digunakan sebagai pelampias nafsu saja, tidak ada maksud dan tujuan lain selain mendapatkan keperawanan dari seorang gadis muda, ujar Pade Ponco menjelaskan lagi. Setelah mereka menyelesaikan perbincangan mereka, jangan biarkan gadis itu pergi bersama lelaki kurang ajar itu. Sebisa mungkin kita harus menahannya. Nah, saya akan mencoba mengembalikan kesadarannya, walau untuk sementara waktu, imbu Pade Ponco menjelaskan. Tidak lama kemudian, Anton pun mulai beranjak dari tempat duduknya. Begitu juga dengan Ayu, ia terus berada di dekat Anton seolah-olah ia takut kehilangan pria yang sangat dicintainya. Tumpahkan air ini ke tubuh gadis itu dan usahakan salah satu dari kalian bisa mengusap wajahnya dengan air ini, pinta Pade Ponco kepada Bude Galuh, Harni, Mas Topan dan Mang Jaja dan juga Septi serta Imas yang sedari tadi berkumpul di sebelah dapur. Dengan rencana matang, Imas pun diminta membawa gelas berisikan air putih yang telah diberikan doa oleh Pade Ponco sebelumnya, sementara Harni sudah terlebih dulu membasahi kedua tangannya dengan air doa tersebut dan mulai berjalan bersama Imas ke arah tempat Ayu berada. Dan di saat Imas menyiramkan air doa yang berada di gelas yang dibawanya di atas nampan itu, Ayu pun berteriak dengan sangat kencang memaki Imas dan menganggap jika Imas bersikap kurang ajar kepada Ayu. Di saat yang bersamaan, Harni pun mencoba membungkam wajah Ayu sambil membasuhkan air yang masih membasahi tangannya. Dan betapa terkejutnya Harni, Imas dan juga Mas Topan serta Mang Jaja dan juga Bude Galuh ketika melihat Ayu yang tiba-tiba saja ambruk tak sadarkan diri. Anton yang berada di dekat Ayu pun langsung meraih tubuh Ayu hingga tubuh lemah Ayu tidak membentur lantai dengan keras. Mas Topan, Mang Jaja dan Bude Galuh serta Septi pun bergegas berlari ke arah Ayu. Mereka pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi kepada Ayu saat itu. Tapi aneh, sosok Anton yang sedang memegangi tubuh Ayu pun dengan segera meminta Harni untuk menggantikan posisinya. Dan tidak lama setelah itu, Anton bergegas pergi dari kerumunan itu, berlari kecil ke arah luar rumah makan. Tidak ingin sosok pria kurang ajar yang berniat jahat terhadap Ayu pergi begitu saja, Pade Ponco pun melakukan hal yang tidak terduga. Dengan bantuan makhluk tidak kasat mata, dia langsung memberikan pelajaran kepada Anton dengan membuatnya terjungkal di jalan besar yang tepat berada di rumah makan tersebut. Beruntung Anton tidak mengalami luka parah saat itu, walaupun sepeda motor yang dikendarainya ringsek akibat terserempet truk bermuatan gas LPG. Tapi Anton berhasil melompat dari sepeda motornya sesaat sebelum truk besar tersebut melindasnya. Rasakan balasannya bocah kurang ajar, ujar Pade Ponco kala itu. Setelah tersadar, Ayu pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Dia sama sekali tidak ingat apa yang dilakukan saat itu. Semua teman-teman Ayu yang bekerja di rumah makan merasa senang karena akhirnya Ayu dapat terbebas dari pengaruh pelet jahat yang sudah dikirimkan oleh Anton. Selain itu, Pade Ponco pun tidak membiarkan Ayu kembali terkena pengaruh jahat dari pelet yang digunakan oleh Anton. Beliau pun memberikan pelindung gaib kepada Ayu agar terhindar dari jerat pelet tundung peluru.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, dan kali ini kisahnya sungguh luar biasa bagaimana seorang laki-laki pemuda bernama Anton jahat banget di sini. Dan untungnya Ayu memiliki circle atau lingkungan yang baik ya, di mana orang-orang di sekelilingnya tanpa ia mintai bantuan, tanpa ia mengeluhkan permasalahannya, mereka sudah membantu. Ini keren banget ya. Dan circle-circle seperti ini yang memang sangat baik nih, di mana orang-orang di sekitar itu memperhatikan kita. Dan Ayu kan nggak pernah curhat atau gimana, dia hanya menunjukkan gelagatnya yang berbeda. Dan di situ teman-temannya diawali dengan Bude Galuh yang melihat sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dari Ayu. Dan di situ akhirnya terbongkar bagaimana ternyata Anton telah mengirim pelet ya. Dan dalam kisah ini yang lebih ditekankan sepertinya adalah proses dari cara pelet itu bekerja ya. Yang pertama dia dari melewat alam mimpi dulu, alam bawah sadar, dikuasai dulu alam bawah sadar, baru setelah itu meresap. Dan kalau sampai nggak ada Bude Galuh dan teman-temannya, termasuk Pade Ponco terakhir, nggak tahu deh. Dan tujuannya jahat banget, keji banget tujuan Anton, hanya untuk mengincar keperawanannya saja. Waduh. Dan di endingnya ya, Pade Ponco tuh memberikan, ibaratnya disentil dikit ya, diberikan pelajaran lah untuk si Anton itu, ya tidak sampai nyawanya terancam, tapi paling tidak itu seperti peringatan supaya agar ia tidak mempergunakan ilmu-ilmu yang ia miliki untuk hal-hal yang tidak baik. Keren banget kisahnya Mas Untung, dan banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang saya lihat gini, salah satu dari ilmu pelet ini, dia bekerja yang pasti untuk menjauhkan sasarannya, targetnya itu dari Sang Pencipta aja. Karena ketika si Ayu ini sudah terkena, dikuasai oleh pelet tundung bluruk itu, dia jadi malas tuh untuk beribadah, melaksanakan kewajiban sholat, jadi malas tuh. Yang sebelumnya dia rajin, kecuali emang udah malas dari awal ya. Ini kan dia sebelumnya rajin tapi jadi malas. Jadi cara kerjanya gitu, dijauhi dulu dari Sang Pencipta. Nah setelah itu baru kayak bisa dibungkus dan selesai. Itu keren banget. Itu hikmah baiknya mungkin ya. Jadi selain circle yang baik, pertemanan yang baik, juga ya, tidak lupa untuk kepada Sang Pencipta ya, kita selalu dekat dan beribadah. Yang mana salah satu hikmah baiknya menurut saya adalah, yuk kita bentuk circle atau pertemanan yang baik. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang tidak baik. Keren banget. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo. Ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya yang pasti lebih seru lagi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ataupun yang punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe, lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap harinya ya teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.